Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mensyukuri segala kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita tiap hari, tiap jam. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, kekuatan pasti aku terima yang diberikan Tuhan padaku, sesuai dengan anugerah Tuhan. Ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalang-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi di dalam Rehat Renungan Hati Sehat Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara Yogyakarta. Hari ini saya akan membawakan renungan yang berjudul Lahir untuk Menjadi Dewasa. Namun sebelumnya mari kita berdoa supaya Tuhan memberkati, memampukan kita supaya kita bisa belajar firman Tuhan ini. Bapa yang di surga, hari ini kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami supaya kami terus ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terlebih pada hari ini kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan sendiri akan menolong memberkati supaya setiap kami dimampukan untuk bisa belajar kebenaran firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami supaya apa yang kami pelajari boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengambil tema ini dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
Berbicara tentang kelahiran, sebentar lagi kita akan memperingati Natal, yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Pada tanggal 16 Desember besok, ini juga menjadi hari kelahiran yang berarti bagi saya. Sudah 36 tahun, dibalik, sudah 63 tahun saya menjalani kehidupan ini. Ada kelahiran, pertumbuhan, menjadi anak-anak, remaja, pemuda, kemudian dewasa, tua, dan kematian. Untuk menjadi tua itu pasti, tetapi untuk menjadi dewasa itu diperlukan usaha dan perjuangan. Ketika kita sibuk dengan aktivitas dan kegiatan kehidupan kita ini, akhirnya kita juga akan menjadi tua. Demikian juga ketika kita berdiam diri saja, tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan aktivitas apapun, akhirnya kita juga akan menjadi tua. Sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan kita dituntut untuk bertumbuh menjadi dewasa. Artinya, bertumbuh sesuai dengan karakter Tuhan Yesus. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai tujuan atau goal yang bermanfaat, khususnya tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak hanya hidup menjadi tua, tetapi kita harus hidup menjadi dewasa. Dewasa dalam Tuhan artinya kerohanian kita harus bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau untuk menjadi tua, itu tidak usah kita usahakan secara berlebihan. Asal masih mau makan, pasti akan tumbuh dan menjadi tua. Tetapi untuk menjadi dewasa, diperlukan usaha sungguh-sungguh, serta kemauan, serta disiplin yang keras. Agar supaya kedewasaan yang terjadi adalah dewasa yang sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Dewasa dalam Tuhan tidak harus menunggu usia kita sudah tua, tetapi dewasa yang sesuai dengan kehendak Tuhan bisa ketika usia kita masih muda. Jadi bagi kita yang masih usia muda, mari kita usahakan kita menjadi dewasa, artinya nilai kerohanian kita bertumbuh menjadi dewasa. Kelahiran Tuhan Yesus adalah contoh bagi kita orang-orang percaya. Sejak kelahirannya, Tuhan Yesus sudah menjadikan dunia ini heboh. Dia bertumbuh menjadi anak-anak, apa yang dia lakukan bisa membuat para ahli Taurat juga heboh. Karena semasa anak-anak, Tuhan Yesus sudah aktif di rumah Tuhan untuk belajar firman Tuhan, bertanya jawab dengan para ahli Taurat. Menjadi dewasa dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus membuat decak kagum karena membuat mujizat-mujizat. Bahkan sampai akhir hidupnya di dunia, dia rela disalib karena mau menebus dosa manusia dari lembah dosa. Selama hidupnya Tuhan Yesus, kira-kira 33 tahun lamanya, hidupnya memiliki tujuan atau goal untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Kehidupan Tuhan Yesus selalu menjadi pusat perhatian, dan hidupnya bisa memberi harapan bagi kita manusia yang berdosa untuk menerima keselamatan. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dilahirkan dari iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus? Untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan Yesus memang diperlukan kemauan serta disiplin yang kuat.
agar supaya hidup kita juga memiliki tujuan atau goal, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Usia atau lamanya kita pergi ke gereja tidak berarti kita sudah dewasa. Ini bukan menjadi tolak ukur kalau kita sudah dewasa. Karena setia ke gereja tergantung motivasi kita. Sebagai contoh, ketika anak-anak muda setia ke gereja karena dia mengasihi sesama teman pemuda. Artinya motivasinya tidak benar. Atau seorang ibu-ibu sudah kangen dengan ibu-ibu yang lain karena sudah 2 tahun selama pandemi ini tidak pernah ketemu. Jadi motivasinya karena kangen sama ibu-ibu yang lain. Motivasinya salah. Untuk kangen sama teman di gereja itu tidak salah. Atau pemuda yang mengasihi teman pemudi itu juga tidak salah. Tetapi harus diingat bahwa tujuan ke gereja adalah untuk beribadah. Itu diprioritaskan. Kalau kita bisa ketemu dengan teman kita, itu merupakan anugerah dari Tuhan. Ada berbagai usaha untuk mencapai tujuan, untuk bertumbuh. Artinya iman kita bertumbuh menuju ke dewasa, menjadi dewasa. Di dalam 1 Yohanes 5 yang tadi kita baca ayat 2 dan 3, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Tuhan sangat tahu kekuatan kita ketika Dia memberi perintah untuk melakukan. Nah, yang pertama melakukan perintahnya itu bisa kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Apa perintah Tuhan? Salah satunya amanat agung. Itu jelas bahwa setiap langkah kehidupan kita bisa menjadi saksi, menjadi terang dan garam di sekitar kita. Dikatakan bahwa kita ini kitab terbuka yang selalu dibaca oleh orang lain. Kitab yang baik pasti akan disukai oleh pembacanya, tetapi kitab yang tidak baik atau yang tidak menarik, tentu kitab itu akan dibuang, tidak disukai. Kitab yang menarik atau yang tidak baik itu tergantung isinya. Sebagai anak-anak Tuhan tentu tahu bagaimana mengisi kitab tersebut supaya menjadi kitab yang baik. Perintah Tuhan yang lain supaya kita berbuah. Ingat di dalam Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi saya tidak usah menjelaskan dalam perikop ayat ini. Tentu saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah tahu makna dari semuanya ini. Saya hanya ingin menekankan bahwa semua itu harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dengan setia. Karena ketika kita ada komitmen untuk melakukan perintah Tuhan, pasti akan muncul tantangan. Terutama tantangan yang muncul dari diri kita sendiri.
diperlukan penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Supaya ketika tantangan itu datang, Tuhan akan memberikan kemampuan menghadapi semuanya itu. Biasanya tantangan yang muncul pada diri kita adalah seperti kejenuhan yang membuat kita menjadi malas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah hampir 2 tahun ini bekerja dari rumah karena pandemi. Ternyata kerja di rumah membuat saya jenuh. Karena bangun tidur, kemudian makan, bekerja, terus nanti selesai bekerja, terus tidur lagi, secara terus-menerus, membuat saya jenuh. Apa dampaknya? Saya jadi malas. Bahkan sering jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan selalu ditunda. Apalagi saya bekerja tidak ada yang mengawasi. Tetapi saya segera menyadari ketika saya malas dan menunda pekerjaan, akhirnya pekerjaan menjadi menumpuk dan akhirnya pekerja merasa berat karena banyak pekerjaan yang tertunda. Jadi harus segera koreksi diri. Apakah yang kita lakukan itu sudah benar apa enggak gitu ya. Di dalam melayani Tuhan juga sering timbul kejenuhan. Misalnya untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia, pasti lama-kelamaan akan muncul gangguan ketidaksetiaan atau malas. Bahkan ketidaksetiaan tadi mempengaruhi teman yang lain. Artinya kemalasan itu sudah membawa virus malas ke orang lain, ke teman kita. Jadi perlu koreksi diri, memperbaharui diri, supaya hal-hal yang tidak baik itu boleh kita perbaiki. Kemudian yang kedua, menuruti perintah Tuhan. Maksudnya adalah menuruti apa yang menjadi larangan, apa yang tidak boleh dilakukan. Kita ini masih hidup di dunia. Tentu banyak hal yang membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Disinilah kita perlu rambu-rambu supaya tidak melakukan apa yang menjadi larangan perintah Tuhan. Ketika kita berlalu lintas, tentu di jalan banyak rambu-rambu yang dipasang di sepanjang jalan. Ketika kita melanggar rambu-rambu tersebut, maka kita akan kena sanksi dari Pak Polisi. Masih bersyukur jika kita kena sanksi dari polisi. Itu tandanya kita diselamatkan dari kecelakaan. Ketika kita melanggar rambu-rambu di lampu merah atau di traffic light, maka pasti akan terjadi kecelakaan. Demikian juga ketika kita melanggar atau tidak menuruti perintah Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberi sanksi, teguran, supaya kita kembali menuruti perintah Tuhan. Bersyukur jika Tuhan masih mau menegur, karena jika Tuhan sudah tidak berkenan dengan apa yang kita lakukan, maka pasti dosa akan kita terima. Upahnya adalah maut, hukumannya maut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari lahir sampai nanti kita meninggal, seharusnya kita meninggalkan jejak yang diperkenan oleh Tuhan. Paling tidak, iman kita bisa menjadi tolak ukur bahwa hidup kita ini masih mempunyai arti yang bisa menjadi teladan bagi orang lain. Seperti Tuhan Yesus yang hidup di dunia ini tidak lama, kira-kira 33 tahun tadi ya, tetapi hidupnya mempunyai arti atau makna bagi kehidupan manusia. Bahkan sampai matinya membawa arti keselamatan bagi kita yang berdosa.
Keteladanan Tuhan Yesus merupakan satu-satunya hal harus kita yakini atau kita percayai. Tidak ada jalan keselamatan lainnya kecuali percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, marilah kita yang sudah yakin dan percaya sebagai anak-anak Tuhan, perbaruilah momentum hari kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini menjadi kesempatan bagi kita untuk lahir baru di dalam Tuhan. Jangan lahir kemudian hidup hanya untuk menjadi tua, tetapi mari hidup menjadi dewasa. Tidak pandang usia kita sekarang ini, masih muda atau sudah tua, karena kedewasaan yang Tuhan maksud adalah iman kita kepada Tuhan. Itu selalu bertumbuh sampai Tuhan datang kedua kali. Jadi, selamat menyongsong kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini, karena kelahiran Tuhan Yesus merupakan momentum kelahiran iman kita lahir baru untuk menjadi dewasa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari hari ini. Biarlah ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap setia dan tetap kuat melakukan perintah-perintah Tuhan, dan kami boleh melakukannya dengan setia, sehingga iman keyakinan kami boleh bertambah kuat dan bertambah dewasa, dan kami boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu, biarlah kasih karunia-Mu memberkati setiap kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau serahkan doa ini. Haleluya, amin. Terima darimu.